without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Abdo Yuniar, perwakilan dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara virus corona dengan ilmu fisika. Mari disimak videonya. Yang pertama adalah keterkaitan virus corona dengan gelombang cahaya. Kandungan vitamin D dari sinar matahari akibat dari paparan sinar matahari dapat mencegah infeksi serta dapat melawan penyakit. Dan banyak disebutkan jika berjemur bisa mencegah tertularnya virus corona karena virus corona tersebut dapat mati akibat paparan dari sinar matahari. Namun, menurut pakar kesehatan Dr. Tan Shu Tien, ia menjelaskan dalam channel YouTube Henry Remanlai bahwa ada metode mematikan kuman termasuk dengan virus dan bakteri, yaitu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Tapi, ini pun masih dalam metode penelitian. Lalu, bagaimana manfaat sinar matahari untuk kekebalan tubuh? Dr. Tan menjelaskan bahwa berjemur badan di bawah sinar matahari itu untuk mendapatkan vitamin D3. Vitamin D tersebut bisa kita dapatkan tanpa overdosis dengan menjemur badan di bawah cahaya sinar matahari pagi. Meskipun belum ada penelitian bagaimana sinar ultraviolet C ini dapat memengaruhi virus COVID-19 ini, namun penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa sinar ultraviolet C ini dapat dimanfaatkan untuk membunuh virus corona lainnya seperti virus SARS. Nah, radiasi dari sinar ultraviolet C ini membelokkan struktur materi genetik virus dan mencegah partikel virus untuk bermutasi lebih banyak lagi. Namun, sinar ultraviolet C ternyata juga berbahaya bagi tubuh. Nah, agar kita tetap aman dan terlindungi, setiap orang yang akan mendapat paparan sinar ultraviolet C harus membutuhkan peralatan dan pelatihan khusus terlebih dahulu. Di Brazil, peneliti menemukan bahwa jumlah kasus gangguan pernafasan cenderung meningkat pada saat musim pembakaran. Hal ini terjadi karena banyaknya asap di atmosfer akibat dari kebakaran hutan. Nah, hal ini dapat mengencerkan sinar ultraviolet. Namun, berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit setiap jam 8 sampai jam 10 dapat meningkatkan imunitas tubuh demi pencegahan diri dari virus corona. Materi selanjutnya adalah keterkaitan virus corona dengan pemanasan global. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Destin Delano. Ayo Tim, jelasin. Ya, seperti yang Hani katakan, saya Destin Delano dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang keterkaitan virus corona dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Pemanasan global dapat memicu virus-virus baru. Contohnya adalah virus corona. Virus corona masuk ke dalam tubuh dalam rangka rebutan ruang hidup dalam seleksi alamiah. Virus baru ini muncul karena adanya mutasi gen. Gen virus yang bermutasi dahulu dikarenakan kenaikan suhu akibat pemanasan global. Penyebab pemanasan global salah satunya karena adanya aktivitas manusia. Dengan mewabahnya virus corona ini, maka aktivitas manusia dibatasi oleh lockdown dan PSBB yang berdampak pada lapisan ozon yang berlubang mulai kembali menutup. Dan juga hal ini dapat menyebabkan potensi dari pemanasan global semakin berkurang. Kabar baiknya, para astronom di berbagai negara dengan menggunakan satelitnya telah menunjukkan berbagai perbaikan udara, perbaikan ozon di berbagai belahan dunia yang merupakan suatu dampak positif dari virus corona ini. Jika iklim di suatu daerah panas, maka virus corona bisa cepat mati. Sebaliknya, jika iklim di suatu daerah dingin, maka corona bisa bertahan lebih lama. Pemanasan global akan diikuti oleh perubahan iklim. Perubahan iklim memungkinkan untuk memperpanjang musim penularan dari penyakit-penyakit yang ditularkan melalui vektor dan mengubah jangkauan geografis. Selain virus, banyak hewan-hewan yang bermutasi menjadi spesies baru. Jadi, virus berevolusi atau bermutasi dikarenakan kenaikan suhu yang diakibatkan dari pemanasan global. Dampak positif lainnya seperti adanya pengurangan CO2
sebesar 5-10%. Lalu peta NASA juga menunjukkan adanya penurunan tingkat nitrogen dioksida. Di Cina dan Italia juga mengalami penurunan tingkat nitrogen dioksida yang merupakan polutan yang sangat berbahaya bagi pemanasan global. Lalu di kota-kota besar Eropa seperti Lisbon, Madrid, dan juga di Roma mengalami pengurangan konsentrasi tingkat nitrogen dioksida. Dan ada berkurangnya polusi udara. Dan yang terakhir, negara-negara industri juga mengurangi berbagai penggunaan gas rumah kaca seperti protokol Montreal. Dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 sebenarnya memberikan dampak yang baik bagi bumi kita sendiri. Dengan dilakukannya lockdown di berbagai negara dan juga PSBB di Indonesia, membuat penggunaan klorofluorkarbon atau CFC semakin berkurang secara global. Dengan demikian, lapisan ozon kembali membaik karena di masa lalu klorofluorkarbon lah yang membuat lapisan ozon semakin menipis dan semakin berlubang. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Do you wanna know?